nama saya Muhammad Arifin Nugraha Kusmawa. Nama saya Muhammad Rizky Kurnia. Dari kelas 11C. Di sini kami akan mempresentasikan terkait sejarah peradaban Islam tentang khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Langsung saja. Khalifah Bani Umayyah yang terkenal itu ada 4. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini terkenal dalam sejarah perkembangan Bani Umayyah 1 karena keberanian beliau pada saat memproklamirkan Bani Umayyah 1 tahun 40 Hijriah pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah yang terakhir Khulafaur Rasyidin. Meskipun Muawiyah memproklamirkan Bani Umayyah dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, akan tetapi beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan yang sangat mendukung perkembangan Bani Umayyah 1. Mencapai masa perkembangan yang sangat pesat, kebijakan tersebut adalah 1. Membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Fungsi dari departemen ini adalah menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke berbagai wilayah di dunia dalam rangka memperkenalkan Islam ke penjuru dunia. Di antaranya adalah Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusyair di Afrika Utara, Abdullah bin Abi Sarah di India, dan Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina, Indonesia, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. 2. Muawiyah juga membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. 3. Memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah di 3 daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu Afrika Utara, di India, Bizantium. Jadi Umayyah bin Abi Sufyan ini kehebatannya itu yang terkenal itu ada 3. Yang pertama itu membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Fungsi dari departemennya ini adalah untuk menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke berbagai wilayah negara lainnya, yaitu tujuannya adalah untuk memperluas kekuasaan agama Islam. Dan yang kedua ini Muawiyah sangat pintar, yaitu membeli profesional administrasi, yaitu untuk mengurusi keuangan negaranya, yang mana itu sebelumnya belum dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin yang lainnya. Itu hanya diberikan caranya oleh Muawiyah karena Muawiyah tahu keuangan di pemerintahnya itu sangat kurang, maka Muawiyah membeli para profesional. Dan yang ketiga itu adalah Muawiyah memperluas kekuasaannya sampai ke 3 daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu untuk bertani, ya, untuk penjual-jualan hasilnya yang lainnya. Jadi seperti itulah prestasi dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka yang kedua akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Muhammad Arifin. Khalifah selanjutnya, prestasi dari Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah Marwan bin Hakam adalah seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara, dan berani. Beliau adalah ahli pembaca Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis. Dan dari para sahabat Rasulullah yang terkenal terutama dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Beliau terkenal dan berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan, serta berjasa karena pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Marwan bin Hakam adalah khalifah yang berani memberantas para pemberontak dengan cara yang keras dan tegas. Dengan kebijakan tersebut menyebabkan pemerintahan pada masa Khalifah Marwan menjadi kondusif dan program kekhalifahannya dapat berjalan dengan lancar. Nah, jadi dalam prestasi Marwan bin Hakam, yaitu seorang yang tegas, seorang yang pemberani, seperti halnya sahabat Rasulullah yaitu Umar bin Khattab. Ia mampu menertibkan orang-orang yang memberontak, ingin menghancurkan agama Islam. Ya, orang-orang yang memberontak menghancurkan agama Islam, lalu orang-orang yang curang dalam hal timbangan, hal alat-alat takaran. Begitu dari prestasi Khalifah Marwan bin Hakam. Lalu ke prestasi khalifah selanjutnya, yaitu prestasi Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ya, Khalifah Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 Bani Umayyah. Walid bin Abdul Malik memerintah bersamaan dengan pemerintahan bantuan dari pemerintahan Gotiyah Barat kepada Islam oleh Khalifah Al-Walid. Permintaan itu dipenuhi dengan mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Misi Islam tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan pasukan Islam dipimpin oleh Tariq bin Ziyad tersebut berhasil memukul mundur pasukan Viagot aristokrasi Jerman. Karena pasukan Islam berhasil melaksanakan tugasnya dengan mengusir pasukan Jerman, maka oleh penguasa Gotiyah Barat sepeninggalan Raja Witizah mempersilahkan Tariq dan pemuka Islam lainnya boleh berdakwah di wilayah Andalusia dengan bebas dan aman. Masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 Bani Umayyah, disebutkan dalam sejarah sebagai masa kejayaan Bani Umayyah 1.
Pada saat itu masyarakat patuh dan cinta kepada Khalifah Al-Walid. Keadaan yang seperti itu membuka kesempatan pada Khalifah Al-Walid untuk melakukan perluasan wilayah ke daerah-daerah di Afrika dan Eropa Barat. Alasan Walid bin Abdul Malik memperluas wilayah juga karena dia ingin dakwah secara terang-terangan, memperluas wilayah dengan cara dakwah secara terang-terangan. Mungkin lalu dari prestasi Khalifah Umar bin Abdul yang selanjutnya dari prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah I. Memerintah hanya 3 tahun, kurang lebih 99 sampai 101 Hijriah. Akan tetapi, masyarakat Islam yang dipimpin mengalami peningkatan kualitas secara drastis terutama dalam hal status ekonomi. Taraf pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat yang begitu tinggi sampai mencari warga masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrah begitu sulit. Zakat kaum agnia akhirnya diserahkan ke Baitul Mal, selanjutnya difungsikan untuk pembangunan fisik dalam masyarakat seperti masjid, sekolah, dan perpustakaan. Jadi prestasi Umar bin Abdul Aziz, dia bisa membangun Baitul Mal seperti Khalifah Umar bin Khattab juga, dan yang dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan kalau tidak salah. Lalu dia membangun lagi Baitul Mal agar bisa menyalurkan zakat fitrah, yaitu zakat kaum agnia yang diserahkan ke Baitul Mal. Lalu Umar dipilih oleh suara mayoritas masyarakat secara murni karena keberhasilan beliau menjadi gubernur di Syria, dan masyarakat Islam telah bosan dan jenuh terhadap kepemimpinan para khalifah Bani Umayyah yang korup dan rusak akhlaknya. Ada beberapa keistimewaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibandingkan dengan khalifah-khalifah lainnya, yaitu pertama, jabatan khalifah yang akan dipangkunya ditawarkan lebih dahulu kepada rakyat. Akan tetapi mayoritas masyarakat lebih memilih Umar bin Abdul Aziz. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pertama, mohon maaf saya relate dulu, itu bagus sekali karena dia memilih jabatan kekhalifahannya itu ingin oleh rakyat. Jadi supaya rakyat itu memilih, atau biasanya ada siapa yang ingin menjadi khalifah itu ditawarkan dulu kepada rakyat. Itu sangat bagus sekali. Tetapi Umar bin Abdul Aziz dipilih oleh rakyat karena beliau itu karena ya cerdas. Ya mohon maaf lanjut. Ya. Lalu beliau juga lebih mementingkan agama daripada politik. Jadi dia lebih mementingkan sembahyang seperti ya sholat daripada keduniawian seperti mementingkan harta, begitulah. Lalu yang ketiga, mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. Jadi dia mementingkan umatnya sendiri daripada golongan-golongan tertentu yang lain. Ya, begitu. Lalu yang keempat, menyiarkan agama Islam langsung disiarkan dengan secara damai. Seperti tadi, seperti Khalifah Walid bin Abdul Malik yang menyiarkan dengan dakwah. Namun Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyiarkannya dengan secara damai, dengan terang-terangan, tetapi dengan jalannya yang sangat bagus, caranya yang sangat baik, halus, lemah lembut, dengan cara damai. Tidak ada kekerasan sama sekali atau paksaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Lalu yang kelima, adil terhadap semua pihak, tidak berat sebelah. Lalu yang keenam, sopan dan santun dalam bertutur. Orang yang sopan dalam ucapan kata, dia sopan, dan santun juga dalam mengucapkan. Lalu yang ketujuh, mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. Ya, itu sangat bagus sekali, mementingkan kebutuhan rakyatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Ya, betul. Itu adalah suatu rasa yang dimiliki oleh seorang khalifah ketua yang sangat wajib dimiliki oleh seorang ketua, mementingkan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Ya, itu betul. kita tidak ada seperti Ya, itu. betul. Lanjut. Makanya dibangunlah Baitul Mal agar bisa menyalurkan zakat fitrah bagi orang yang sulit membutuhkan. Yang kedelapan, membuka forum untuk masyarakat luas bertanya tentang
hal agama, hukum, dan persoalan sosial lainnya. Lalu yang kesembilan, masa pemerintahannya yang singkat 3 tahun, akan tetapi mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur sehingga sulit mencari orang miskin untuk mengeluarkan zakat pada saat itu. Luar biasa sekali. Ya, sangat dikagumi oleh masyarakat pada waktunya ini. Umar bin Abdul Aziz menjabat jadi khalifah. Hanya singkat selama 3 tahun. Hanya 3 tahun saja, tetapi sudah beliau dapat melaksanakannya dengan sangat baik seperti itu. Luar biasa sekali itu. Prestasi yang sangat benar-benar luar biasa oleh seorang ketua atau seorang khalifah. Ya. Langsung yang terakhir, keistimewaan khalifah dari Umar bin Abdul Aziz, yaitu yang ke-10, memberi instruksi kepada gubernur Madinah agar mengumumkan kepada masyarakat Islam Madinah supaya segera mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Jadi hadis-hadis yang sebelumnya yang sekiranya masih keliru diseleksi lagi agar disampaikan pada umat Islam yang emang benar diucapkan oleh Rasulullah. Mungkin begitu saja. Ya. Terima kasih. Cukup sekian dari kami berdua tentang siapa saja para khalifah yang terkenal di masa Bani Umayyah I pada waktu itu. Ya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam berucap atau bertutur kata karena kami masih belajar. Yang akhirul kalam ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih. Assalamualaikum. With